Love Jogja and you, Geronimo. Yes, Kanca Muda, kita balik lagi di Kita Pertiwi Spesial Musik Indonesia barengan sama Bintang Fatan. Dan spesial juga Kanca Muda karena di sore hari ini ya kan, hari Minggu sore, di sore ini kita udah kedatangan dari teman-teman dari film Tula. Coba dikasih tahu dong suaranya dong. Halo. Halo. Wah, ini ramai banget Kanca Muda. Diroyok ya Bintang ya di sore hari ini. Dan mungkin bisa kenalan dulu kali ya, masing-masing siapa sebagai apa di film ini. Boleh Mas? Dari siapa nih? Dari kiri dulu kali ya? Dari kiri dulu. Boleh. Dari yang paling cantik. Dari yang paling cantik, betul. Ada siapa nih? Vidya, penulis naskah film 613. Betul. Oke, ini adalah Mbak Vidya Kanca Muda. Vidya Arya Setia ya. Sebagai penulis dari film Tula. Oke, selanjutnya Mas. Halo Kanca Muda, gua Tommy Barakbah. Gua di sini berperan sebagai Gilang di film Tula 613. Sebagai Gilang ya Mas ya. Yoi. Oke. Pemeran utamanya dia. Pemeran utamanya. Yoi. Yoi. Dan selanjutnya nih, yang paling ganteng sendiri juga nih. Ini pemeran pengganti. Pemeran pengganti. Halo. Halo. Gue Fadi Iskandar. Gue sebagai produser di film Tula 613. Karena congratulations katanya film Tula 613 nih jadi salah satu nominasi ya di Switzerland International Film Festival. Betul. Wih, Betul sekali. alhamdulillah. Ini berarti kali pertama promo di Jogja juga Mas? Baru pertama kali. Pertama kali juga. Pertama kali di Pertama Jogja. kali di Jogja. Karena sebenarnya kemarin kita waktu pas mau bikin promo kita belum tahu ya bahwa ternyata animo masyarakat untuk film Tula ini bisa sebanyak ini gitu. Sebenarnya untuk gua PH baru Harus Production itu gue berharap cuman 60 atau 80 layar buat gue itu udah amazed banget jujur gitu. Tiba-tiba permintaan setiap hari nambah dan sekarang udah total di 292 layar di seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana ceritanya Tula kok bisa kok FYP di TikTok terus bener, kayak gitu kok banyak orang yang nonton terus banyak orang yang marah-marah juga nonton film ini. Maya. Fit, serius loh Fit. Lu kemarin nggak tahu ya dua kali gua acara di Jakarta itu semua orang banyak yang marah-marah gara. Kenapa Mas? Karena Marahnya kenapa? Karena spoiler nanti. Berarti debut film pertamanya juga dari Hearst Production. Iya, ini film pertama dari House Production. Gue sebagai produser juga ini pertama kalinya gue debut ya. Sebelumnya kan gue jadi kayak Tommy. Cuman kalau Tommy pemeran utama, gue pemeran pengganti. Gitu. Gue nasibnya tidak seberuntung Tommy dan tidak seganteng Tommy gitu. Ini buat anak-anak Jogja pasti tahu namanya Tommy Barakbah gitu. Ini istilahnya kalau misalnya gue bilang ini adalah harta karunia Jogja lah. Parah. yang gua temuin di Jogja gitu. Kalau yang di sebelah sana berliannya Jogja. Oh gitu. Men, lo tau dong film-film dia box office men. Asli Tinggal bener. nunggu nih film gue box office apa enggak. Nah itu dia. juga ya. Amin. Itu dia. Amin ya kita doain bareng-bareng ya. Ketularan dong. Betul lah. Enggak ya? Jangan dong. Oh, tapi ini pengalamannya Mas Tommy juga bekerja sama dengan Mas Fadi ya? Pertama kali atau emang udah pernah kerja sama sebelumnya? Belum sih, ini juga pertama kali juga sih. Oh, ini juga tapi pertama kali. jadi langsung kayak gue punya abang lagi nih. Oh iya. Manggilnya bukan bang tapi abang. Abang. Iya. Biasanya kalau ke produser manggilnya Pak ya. Kalau dia udah kayak adik gue juga sih. Jadi abang, gitu. udah panggil abangnya. Oh, agak intimate ya Jadi kesannya. bingung gitu kalau misalnya dipanggil biasa kan Pak produser ini Bang produser. Bang produser. Macem tukang sate gue. Soalnya kayak maksudnya kan kayak dari project sebelumnya kan gue yaudah ya kita project film tapi kan kalau ini bener-bener kayak deket sama produsernya jadi kayak ya asik aja ngerti gak sih? Iya. Kerja dengan nggak cuma sebagai profesional aja tapi intimate secara personal gitu iya, ya. di luar dari syuting juga kita main-main aja ke sana tuh hari ini kayak oke banget. Tapi arti film Tulahnya sendiri apa Mas? Arti kata Tulahnya. Setelah akhirnya kita convert jadi oke, kita kayaknya akan buat untuk jadi komersil ini film. Oke. Ya udah, akhirnya kita harus ngembangin cerita, makanya kita butuh lah seorang penulis yang ciamik, yaitu ada Vidya gitu. Oh. Vidya kita minta tolong bikinin untuk lebih komersil dan segala macam, dia pikirin semua detailnya. Cuman sampai akhirnya kita udah dapetin sosok hantu dan segala macam biar ada di film ini. Tapi kok film kita kurang berasa Indonesianya gitu ya. Oke. Akhirnya kita rembukan bahwa apa ya judul yang cocok untuk mewakili dari film kita. Akhirnya kita pilih nama
Tulah 613 gitu. Jadi 613-nya nggak kita buang, tapi kita tambahin judul utamanya, mainnya itu Tulah. Oh, oke. Tapi arti kata tulahnya sendiri itu biar lebih Indonesia aja gitu ya? Lebih Indonesia sih. Oh, gitu. oke, Mungkin oke. di Wikipedia juga bisa dicari ya arti kata Tulah itu apa. Sebenarnya nggak jauh beda sama apa yang lo perbuat, itu yang lo Karma. Oh, Iya, karma. lebih ke karma sih kayak gitu. I see. Berarti akhirnya kemudian milih Mbak Vidya sebagai penulis Yo. di film Tulah ini. Betul. Tapi katanya Mbak Vidya ini cukup orang yang penakut ya? Iya, kok tahu? Tahu dong, Dari tahu mana dong. Ada Satu deh. kampus ya kalian ya. Oh gitu. Orangnya cukup penakut. Tapi apa yang akhirnya bikin oke deh, mau aku buat film ini gitu. Oke, sebenarnya kalau penakut itu relatif ya gitu. Jadi Oke. ketika saat dibutuhkan juga bisa ngerem gitu lah Oh. istilahnya. Jadi kalau kenapa berminat dengan film ini gitu, karena waktu itu di awal produser udah punya ide cerita, basic idenya, Ah. dan kita cukup intens diskusi waktu awal-awal itu. Terus merasa kayak apa ya, dikasih lah ruang untuk eksplorasi Oh, oke. gitu. Terus juga memang sudah lama pingin horor yang seperti ini gitu. Cukup berbeda dengan horor-horor yang sebelumnya aku tulis gitu. Makanya kenapa aku sangat bersemangat untuk film ini gitu. Tapi itu butuh pengerjaannya, prosesnya berapa lama sih Mbak buat film ini? Berapa ya waktu itu ya? 2 bulan. Ada kayaknya. Iya, Ada ya? naskahnya 2 bulan Iya, karena ya. karena waktu pas kita punya ide cerita awal itu tuh kita cuman bawa kita punya ide kayak gini, video Oh, langsung. oke. Wah, ini aku suka, cuman akhirnya dari situ kita harus ngobrol bareng lagi kan untuk bikinin kerangka ini jadi semakin kokoh dan kuat gitu kan. Nah, setelah udah jadi barulah video menulis untuk si skenario-nya gitu. Oh, oke. Itu aja untuk bikin kerangkanya kita udah meeting berapa kali, bolak-balik Zoom meeting apa segala macam kayak gitu. Dan emang ini sih cukup banyak perubahan ya dari yang awal banget sampai akhirnya kemarin jadi yang buat produksi final draftnya, lumayan banyak perubahan. Banyak yang dikembangin, terus juga ya tujuannya untuk memperkuat ceritanya sih. Iya, betul. Oke, jadi ini perjalanan road trip, sebenarnya lebih ke road trip klasik horor. Oke. Mereka melakukan perjalanan sampai akhirnya ketika mereka di dalam hutan itu, akhirnya mereka menemukan teror-teror. Oh, oke. Nah, teror-teror ini itu ternyata bukan hanya dari si tanda kutip hantunya, tapi juga dari si psycho orang-orang yang ada di situ. Bisa Oke. lo bayangin nggak? Lo di tengah hutan, Iya. ternyata ada yang psycho dan ternyata ada hantunya juga. Oh, Gitu. berarti complicated ya? Oh, banget. Banget. Hidup itu complicated, man. Wits. Gimana kita aja sih untuk menjalaninya sih seperti itu. Oh, iya, Nah, iya, di sini juga memperlihatkan itu bagaimana semua tokoh di dalam film ini menjalani apa yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya lu perhatiin, emang film ini tuh bisa dibilang depannya awalnya emang agak kita buat slow sengaja biar untuk memperlihatkan karakter-karakter. Karena biasanya kalau memperlihatkan karakter itu kan lebih kayak adegan. Betul. Ini gue akan taruh mereka di mobil. Gimana caranya penonton harus tahu karakter lu begini, karakter lu begini, karakter lu begitu. Oh, dalam Gitu. satu mobil. Dalam satu mobil. Karena emang konsepnya road movie tadi yang gue bilang, klasik horor. Klasik horor. Ya kan, 5 orang. Terus udah gitu juga road movie dan di situ emang kenapa kita buat lambat? Kenapa? Biar orang tahu setiap gerakan mimik muka mereka itu mereka udah memperlihatkan ini loh karakter gue. Oh. Kayak gitu. Jadi mungkin kemarin juga gue dapat reviewer ya, banyak yang bilang kayak, aduh depannya agak lambat banget nih, ngantuk. Tapi pas udah masuk ke hutan, waduh langsung pada gitu semua. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya berarti mereka emang suka intens bahwa ketegangan ketika sudah mulai horornya ada, psikonya ada, thrillernya ada gitu. Tapi yang di depan memang kita ingin memperlihatkan karakter-karakter ini yang memang sangat kuat gitu. Ini emang acting ini memang mereka keluar banget. Karena untuk reading berapa lama, Tom? 2 minggu. 2 minggu. Tom itu sempat wow. hampir bolak-balik ya Jogja, Jakarta loh. Gitu. Selain oke. Tommy juga kita ada Erika Carlina. Erika Carlina, betul. Ada Carissa Peruset, ada Omar Esteglal, ada Michael James. Nah, itu pemain-pemainnya yang utama kita gitu. Oh, oke. Dan emang ngebentuk chemistry-nya ketika reading tuh nggak cuman sendiri sama acting coach-nya, ada Indra Pacik ya. Tapi emang bareng-bareng semuanya. Tommy lah yang tahu gimana susahnya ngegabungin chemistry itu. Secara kan lu anak daerah, Tom. Nah, itu dia. Datang Itu dia, ke Mas Jakarta Tommy. Selatan gitu kan. Iya, ketemu. Susah nggak sih bondingnya
sama apa Ketemu. namanya pemain-pemain lain, mereka-mereka yang kayak Erika Carlina, ya Ketemu kan? anak Jaksel gitu. Iya. Enggak sebenarnya Jujur Li, wah ada Jujur Li, wah udah Jaksel banget tuh. Sebenarnya ya mungkin kedukung karena teman-temannya asik juga ya, misalnya kayak Erika, Omara, terus Michael James, Karissa, tapi kan gue stranger sih, maksudnya kayak gue belum pernah ketemu anak-anak ini. Betul, gitu kan. outsider ya. Gue baru ketemu ya karena project ini, karena reading. Untuk bondingnya yang susah menurut gue ya, biar kita bisa, ngerti gak sih lu kayak lu ngobrol sama orang yang lu harus nyamain frekuensi. Betul, ngerti gak betul, sih? Lu betul, harus, betul. Oh ternyata lu orangnya kayak gini. Oh gina, itu yang agak sulit. Tapi ya mungkin karena kita asik ya, maksudnya kayak sama ini ngejekin lah apa, jadi kayak cepet banget. Dan kan yang jadi sulit di film ini, menurut gue pribadi kan, kita beberapa adegan kan yang tadi dibilang Bang Fadi dalam mobil. Betul. Nah lu bisa bayangin nggak, lu di dalam mobil nih, lu kan pasti kan agak aneh kan, kayak posisinya lu nyetir nih, lu harus lihat sekitar, tapi lu juga harus ngajakin ngobrol, terus harus, nah itu kan harus bagi, ngerti gak sih, kayak Iya, bagi fokusnya ya. Nah, bagi fokusnya kapan gue harus ngomong, kapan gue harus Lihat mobil, lihat depan. kan harus natural juga kan, nggak Iya, mungkin kita iya, langsung iya. gini terus nabrak. Iya, sih. iya, Lihat iya. kaca, lihat spion, lihat ini, lihat belakang, lihat audiens semua. Nah itu yang menurut gue tantangan dibesarnya itu, kapan gue harus ngomong nih, kapan gue harus reaksi ketika ada ada yang lagi ngomong nih. Nah itu yang susah itu. Nah tapi untungnya pas reading tuh kita sampai coba, kita reading, kita masuk dalam mobil, duduk dengan formasi yang sesuai, kita kasih kamera tuh di depan, di dashboardnya. sampai kita muter sampai kita parkir. Kurang gimana ya, kok kayak nggak asik sih. Akhirnya kita udah nanti dulu kita ngomong dulu, bacotin siapa kayak apa sampai kita kayak yuk coba. Jadi menurut gue tuh karena kita di satu circle mobil, jadi ada satu orang yang moodnya nggak enak, itu bisa nular, ngerti gak sih? Iya. Kebetulan kan coaching acting kita Indra Pacik. Oke. Nah Indra Pacik ini di film ini juga main, jadi bokap gue. Nah jadi kan udah kayak bokap sama anak kan, kita reading ini kayak ngomong anak sama bapak. Nah di posisi itu juga gue ngerasa kayak dia tuh nge-treat gue bener-bener kayak anak. Untuk masukin karakter Gilang ini di gue gitu loh. Iya. Karena dia juga, gue bener-bener kayak, ngerti gak sih kayak lo kebuka, ngerti gak sih kayak bisa menyerap semuanya. Jadi lo sampai oke, gue Gilang nih sekarang. Gue tahu nih gue harus ngapain, gue ketemu orang, gue kayak gini-gini. Ya itu sih, jadi sampai terkadang ada, ya mungkin ada beberapa part atau beberapa karakter Gilang yang masih menempel ke gue, yang sampai gue ngerasa kayak nih gue harus hilangin sini, ini kayaknya nggak baik nih. Tapi beda gak sih Mas ini, kan kalau kita bicara soal film, apalagi film horor, psycho thriller gitu, beda gak sama ambience yang ada di sinetron? Beda sih. Beda banget ya? Beda sih ya. Maksudnya kalau kalau sinetron kan ceritanya ya dengan Betul, dengan macam-macam ya keterbatasannya juga kan. Tapi kalau ini menurut gue ya itu yang dibilang Bang Fadi sih, kita lebih ngajak penonton tuh kayak ngerti satu-satu gitu loh. Dan kita tuh ya nanti kalian bisa nonton sih. Gue yakin kalian nonton Tulah 613 nih keluar dari bioskop, kalian pasti masih penasaran sebenarnya ini yang bener tuh gimana, ngerti gak sih? Jadi tanda tanya itu masih gede banget. Jadi sebenarnya emang gue sama produser-produser yang lain kayak ada Rahul, ada Hira SKV, ada Nevi. Itu tuh kita sempat berpikir bahwa gue nge-treat semua penonton itu sama. Kayak gue itu selalu setiap nonton, gue adalah orang penonton yang rese. Maksud gue adalah gue tahu nih abis ini kayak gini nih. Gue tahu nih abis Ketebak kayak gini. gitu ya. Iya, dan hampir 85% gue bisa nebak semua film. Ya apalagi film yang gue suka gitu kan. Iya. Nah, gue pengen orang-orang yang kayak gue ini merasakan Nebak nih, so tahu nih. Ternyata salah. Gue seneng banget tuh kayak gitu. Oh iya. Tapi kayaknya kita udah cukup deh spoilernya. Cukup. 106.1 Geronimo FM. The real sound of Jogja. Geronimo FM.